Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Maijen TNI Susilo melakukan peninjauan langsung ke Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Salah satu titik yang terdampak sangat parah akibat dari erupsi Gunung Semeru Lumajang. Kunjungan ini menjadi wujud kepedulian sekaligus komitmen TNI. Dalam hal ini, Kostrad untuk memastikan keselamatan masyarakat serta kesiapan prajurit di lapangan. Panglima turun langsung meninjau lokasi warga, jalur evakuasi, serta infrastruktur yang terimbas material vulkanik dan lahar dingin. Ditegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas utama. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tidak berkerumun di area rawan, serta senantiasa mengikuti arahan aparat dan juga relawan. Panglima juga menyatakan bahwa tugas TNI sesuai Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang operasi militer selain perang adalah TNI membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam. Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara TNI, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat yang bahu-membahu dalam penanganan darurat. Semangat kebersamaan ini diyakini akan mempercepat proses pemulihan dampak psikologis akibat bencana alam. Saya, Maijen TNI Susilo, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad. Kejadian meletusnya Gunung Semeru ini tanggal 19 November 2025 sekitar pukul 15.00. Nah, saat itu ya pasukan saya juga sedang melaksanakan latihan terjun di daerah Bangka Belitung. Dan saat itu juga dikunjungi oleh Bapak Menhan, Bapak Panglima TNI, termasuk beberapa kepala staf dan Pangkostrat. Saya juga ada di sana, termasuk Kasdip. Nah, ini salah satu kepedulian dan kesiapsiagaan kita sebagai TNI sesuai perintah dari Bapak Panglima TNI bahwa apabila di suatu wilayah terjadi bencana, salah satu contoh di Jawa Timur ini Gunung Semeru, maka seluruh satuan TNI yang ada di wilayah tersebut, baik satuan tempur maupun kewilayahan, harus segera siap, tanggap, dan bergerak membantu pemerintah daerah. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang TNI tahun 2004 nomor 34, di mana pola operasi selain perang, salah satunya adalah TNI membantu pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan bencana alam yang di wilayah ini adalah Gunung Semeru. Sehingga saya sebagai Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, saya ulangi, saya punya pasukan satuan tempur sesuai TOP itu 13.094, tapi kekuatan nyata kurang lebih 10.767 dan itu disebar mulai dari Jawa Timur perbatasan Banyuwangi, dan di situ ada Brigif 9, kita juga antisipasi Gunung Ijen, dan yang di Lumajang ini memang berdekatan dengan home base kami. Dan pada saat tanggal 19 itu kejadian di sini Lumajang, saya dapat informasi dari Asintel saya lapor pada Pangkostrat, tanggal 20 saya kembali. Nah, saat itulah saya laporan paparkan pada Pangkostrat, dan setelah itu saya juga telepon Bapak Pangdam. Waktu itu Bapak Pangdam ada kegiatan luar, beliau sedang melaksanakan peninjauan di daerah operasi di Papua karena ada satuannya juga tugas di sana. Sehingga setelah saya papar pada Pangkostrat, saya koordinasi dengan Bapak Pangdam 5, dari Bapak Pangdam 5 silakan, dan saya langsung memerintahkan tim aju saya, dan alhamdulillah ini hari yang kelima, ya betul ya Pak ya? Yes, Pak Sekda, hari yang kelima sampai hari ini belum ada, semoga tidak ada yang laporan meninggal dunia. Tadi para media juga udah lihat, saya langsung ke tempat sasaran yang memang kalau dilihat secara nyata itu mungkin tidak bisa kita beri, ternyata tidak ada yang meninggal. Sampai hari ini belum ada laporan, dan kita berdoa semoga tidak ada yang meninggal. Yang luka ada 3, yang lainnya sudah diungsikan. Ini ada nilai positif, berarti masyarakat sini sudah biasa dilatihkan ya, dari BNPB, bagaimana tanggap darurat, nanti akan dijelaskan Bapak Sekda. Ternyata daerah yang tadi saya tinjau bersama Pak Sekda, Pak Danrem, itu rumah sudah habis. Ya. Tetapi alhamdulillah sekali lagi semua ini karena kesiapan, ketanggapan, dan kebersamaan, dan saya siapkan kurang lebih ada 651 pasukan. Sudah saya siapkan di sini, silahkan nanti Pak Danrem, dan saya sudah lapor Bapak Pangdam pada Bapak Pangkostrat untuk bersama-sama kita jaga Lumajang ini
tidak ada permasalahan dan bisa kita atasi. Itu bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus berpikir positif. Dari berbagai media ini, ayo kita sama-sama kita berikan yang terbaik. Informasi jangan sampai kita dengan media yang mungkin sekarang teknologi canggih, jangan sampai nanti memberikan berita-berita yang hoax. Contoh permasalahan tahun 2021 ya kan dibuat, akhirnya membuat masyarakat jadi tidak nyaman. Untuk itu para rekan-rekan media, ayo kita sama-sama kita satukan frekuensi, kita jaga silaturahmi dan semoga kehadiran kami TNI di sini bermanfaat untuk rakyat yang ada di wilayah ini, khususnya di daerah Kecamatan Pronojiwo, Desa Supiturang. Kami TNI khususnya jajaran saya, Divisi Infanteri Kostrat, di sini karena ada Batalion Baekang, di mana Batalion Baekang ini punya kemampuan bagaimana membuat dapur lapangan dan sudah teruji. Yang kedua ada Batalion Kesehatan, bagaimana nanti memberikan pelayanan kesehatan, termasuk di sini saya hadirkan dengan sipur ya, dengan alat berat yang ada nanti akan dimanfaatkan dan langsung nanti kepada Bapak Danrem, Pak Dandim termasuk dari Sekda. Hari ini Ibu Bupati tidak bisa hadir karena ada kegiatan dan saya terima kasih diwakili Pak Sekda. Nanti akan dijelaskan teknisnya. Sampai hari ini kita udah sama-sama. Contoh tadi kita lihat rekan-rekan kita dari relawan-relawan juga ada dapur lapangan di situ ya. Terus dari Batalion Kesehatan ya mulai memberikan pelayanan, pemeriksaan kesehatan termasuk memberikan anak-anak itu main-main ya biar tidak trauma, stres, ya. Itu aja. Dari Lumajang, Bagus Pewarta TV mengabarkan.